Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Firnalia Amanda. Dan saya Zikra Rahmadani. Pada video kali ini, kami akan memberikan video tutorial bagaimana remote access sebuah database melalui dua perangkat PC. Nah, penasaran caranya gimana? Stay tune to our video. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu buka MySQL command line pada perangkat laptop kita, kemudian masukkan password MySQL kita. Kemudian klik enter. Kita telah masuk pada MySQL kita, kemudian hal pertama yang akan kita buat yaitu membuat database dengan nama databasenya penjualan underscore NIM saya underscore NIM teman saya. Create database penjualan underscore NIM saya underscore NIM teman saya. Kemudian klik enter. Telah terbuat sebuah database dengan nama tersebut. Kemudian sebelum kita masukkan tabel, kita gunakan dulu databasenya agar tahu database mana yang akan kita tambahkan tabelnya nanti. Dengan use nama tabelnya, nama databasenya maksud saya. Kemudian klik enter. Nah, barulah kita bisa menambahkan tabel ke dalam database yang kita buat ini. Kemudian klik menambahkan tabel dengan create table. Nama tabel yang akan kita tambahkan yaitu transaksi. Adapun field yang akan kami tambahkan ke tabel transaksi ini, yang pertama, ID transaksi dengan tipe data integer, dan kita bikin auto increment agar setiap data yang kita masukkan itu sudah terurutkan otomatis dari MySQL-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan satu-satu angka ketika kita memasukkan setiap datanya, yang akan meringankan pekerjaan kita juga. Kemudian primary key. Kemudian field yang kedua yaitu nama pelanggan dengan tipe data varchar. Kemudian yang terakhir field-nya yaitu tanggal transaksi dengan tipe data date. Kemudian klik enter. Telah dibuat sebuah tabel dengan nama transaksi. Kemudian hal yang akan kita tambahkan selanjutnya yaitu user. Dalam tugas ini diperintahkan kita harus menambahkan 3 user yang bisa mengakses database penjualan ini. Adapun ketiga user tersebut yaitu user admin, user kasir, dan user supervisor. Nah, yang pertama kita akan membuat user admin dengan query create user yang bernama admin. Kemudian persen ini untuk
membuat si database itu bisa diakses oleh, eee, perangkat yang berada di jaringan yang sama dengan laptop saya. Kemudian identified by, masukkan password yang akan kita gunakan, yaitu saya akan menggunakan remote Manda 06. Kemudian jangan lupa tambahkan titik koma, kemudian enter. Setelah kita buat sebuah user dengan nama admin, kemudian kita berikan kepada admin ini hak-hak apa saja yang bisa dia miliki dalam database penjualan ini. Adapun hak-hak yang bisa dia gunakan adalah semuanya. Jadi kita bikin grant all privilege on nama database-nya kepada admin. Nah, klik enter. Setelah kita berikan hak akses kepada admin ini semuanya. Jadi tidak terkecuali admin ini bisa mengakses database tersebut. Kemudian user yang kedua yaitu user kasir. Sama halnya seperti sebelumnya, create user dengan nama kasir. Identified by. Untuk memudahkan, maka saya akan menggunakan password yang sama. Klik enter, kemudian kita berikan kepada user kasir ini privilege, yang mana kasir ini dapat mengakses select dan insert. Jadi grant select, insert on database penjualan pada kasir. Nah, klik enter. Telah kita berikan hak akses, select, dan insert kepada kasir. Kemudian, user yang ketiga yaitu supervisor. Create user dengan nama supervisor. Identified by, gunakan password yang sama. Kemudian klik enter. Nah, untuk supervisor ini, hak akses yang dia bisa miliki yaitu select, insert, dan delete. Maka, grant, select, insert, delete on
database penjualan kepada supervisor. Kemudian klik enter. Nah, setelah kita buat ketiga user, yaitu admin, kasir, dan supervisor dengan masing-masing hak akses yang dapat mereka miliki pada database penjualan kita ini. Nah, kemudian hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menghubungkan antara laptop saya ini dengan laptop teman saya dengan membagikan jaringan lokal kami terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mematikan firewall pada laptop masing-masing. Pada bagian settings, kemudian privacy and security, kemudian Windows security, kemudian firewall and network protection, kemudian klik domain network, dimatikan, kemudian private network juga dimatikan, dan public network juga dimatikan. Lakukan hal yang sama pada laptop teman saya. Nah, setelah laptop teman saya juga dimatikan firewall-nya, kemudian hidupkan hotspot dari laptop teman saya, kemudian saya sambungkan di laptop saya, yang mana nama hotspot dari laptop teman saya itu yaitu desktop, kemudian dikonekkan. Nah, setelah perangkat saya terhubung dengan perangkat teman saya, kita tes koneksinya menggunakan command prompt. Jadi kita masukkan ping, kita klik enter. Nah, di sini saat dijalankan di command prompt katanya sudah reply from, itu artinya dia sudah terkoneksi. Nah, oke, lalu kita coba lagi ke command lainnya. Kita masukkan list penjualan, oke, kita klik enter. Nah, di sini baru dia database change. Nah, itu artinya kita sudah bisa menggunakan akun user di database teman saya. Nah, tadi si admin kan dia full access, dia bisa insert, dia bisa update, dia bisa delete, bisa select, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita coba aja untuk menambahkan data. Jadi kita masukkan query-nya, insert, itu, nama tabelnya adalah transaksi. Transaksi, nah, itu
Karena tadi dia punya 3 field, itu ada ID, ada nama, dan juga ada tanggal transaksi. Nah, untuk yang ID tadi dia sudah auto increment. Jadi di sini tidak perlu kita tulis, jadi langsung aja nama, pelanggan, itu tadi kok tanggal transaksinya tanggalnya disingkat langsung kan. Nah, lalu tanggal transaksi. Values, kita tambahkan misalnya namanya Zika. Nah, itu tanggalnya tanggal hari ini aja, yaitu tanggal 1 Oktober 2025, 10 21 ini. Kalau kita ingin tambah lagi tanggal ini misalnya nanti jadi 22 dan ini ada kita bikin tambah data terakhir ya sisil jadi tanggal 23. Kita yang terakhir titik kita enter. Nah, di sini katanya ada yang error di bagian sintaknya. Kita cek, kita masuk seperti kita ulang, search into values, aja tadi di ternyata yang salah. Ternyata di sini yang salah adalah tanggal transaksi. Nah, harusnya kan tanggal transaksi kalau spasi kan harusnya ada underscore-nya di bawah garis bawah. Oke, tolong lagi. Di sini pasti masih error ya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Di sini harusnya transaksi. Ini tidak boleh spasi seperti ini. Nah, values. Kita tambahkan. Di bahkan yang ada tadi kita search kan yang sisil tadi. Nah, yang kita coba di sini katanya masih error. Nah, incorrect date value tanggal transaksi. Ya, kita cek lagi. Udah tambah. Ada itu tambah ya? Hah? Ada strip? Iya. 2025, strip 10, strip 21. Katanya incorrect date value. Tanggal apa?
Ya, paham. Karena itu nggak ada tanggal 32 nggak sih? Aku bikinnya tanggal 32, harusnya 23. Nggak, salah, harusnya 23. Nah, dis- nah, di sini ternyata yang salah yaitu pada nama Sisil ini, 32. Kan harusnya tanggal 32 tidak ada. Jadi kita coba lagi buat masukin yang ini, insert lagi, kita masukkan yang kita masukkan yang ada, kita enterkan lagi, kita masukkan yang sisil. Nah, yang sisil ini kita ganti jadi 23. Ya, kita coba ngerankan lagi. Nah, di sini baru query-nya oke, karena tadi kita ada yang salah. Nah, setelah kita udah insert, lalu kita pengen select nih. Kita coba select. Kita lihat data kita apakah sudah masuk. Select all from transaksi. Nah, ini dia. Dah. Nah, setelah insert, kita pengen coba update. Karena kan update tadi kan juga bisa update ya. Jadi kita pengen coba yang bagian nama pelanggan atau tanggal transaksinya itu diubah. Sampai kita masukkan query-nya, update nama tabel kita transaksi, set nama pelanggan, kita ubah yang nama pelanggan aja, karena nama pelanggannya yang Sisil, dengan ID, di mana ID-nya di transaksi sama dengan 6. Nah, kita coba run. Nah, error katanya dia tidak mengenal kata Sisil di field list. Kita coba jalankan lagi di sini, update transaksi. Lalu kita masukkan set nama pelanggan. Nama pelanggan ini kalau untuk update harusnya tuh pakai, oh iya loh. Di sini tuh harusnya dia pakai titik koma. Nah, di sini dia tuh harus pakai titik koma ya teman-teman, harusnya. Sisil. Nah, setelah itu baru kita masukkan where-nya. Where ID transaksi sama dengan 6. Kita coba enter. Nah, di sini baru dia jalan query oke. Nah, tadi di admin sudah, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang si user kasir. Nah, untuk kasir ini tadi dia aksesnya hanya untuk insert dan select. Nah, jadi untuk menggunakan
kasir ini kita harus login lagi. Karena query-nya yaitu sistem MySQL minha. Kita masukkan lagi IP address teman saya tadi 18137.204 menu kasir min kita runkan. Nah, di sini kita masukkan lagi password yang punya teman saya tadi. Itu passwordnya not sok. Nah, di sini kita sudah berhasil pindah ke user kasir. Nah, kita usekan lagi database-nya penjualan 403 11 12 51 3220 skor 403 11 12 51. Ini tadi nama si database teman saya. Kita enter. Nah, database change. Nah, sekarang kita akan coba insert lagi nih di di user kasirnya. Karena tadi kan si kasir ini hanya bisa insert dan select. Kita coba lagi insert. Insert itu tabelnya transaksi. Masukkan nama pelanggan, tanggal transaksi. Values. Sini kita ingin namanya itu Sela. Sela. Tanggalnya yaitu misalnya 2025 10 ke 24 misalnya. Kita tambah lagi Sela ini namanya misalnya Mimi, tanggalnya 2025 10 25. Ya, lalu kita enter. Nah, query oke, berarti dia sudah bisa. Oke, lalu coba kita masukkan query select. Select all from transaksi. Nah, di sini dia sudah muncul datanya sudah ada 5. Ada Zikra, ada Manda, ada Sisil, ada Sela, ada Mimi. Nah, kan di kaset ini dia cuma hanya punya akses ada select dan ada insert. Nah, sekarang kita masukkan query update, apakah dia bisa? Buat testing aja ya teman-teman. Coba kita masukkan query update. Transaksi set
Kita ubah namanya, selanjutnya kita ubah nama lagi, nama nama bukan sama dengan yang ini dan misalnya yang ini enter per ID transaksinya yaitu 8. ID transaksi sama dengan 8 titik koma. Kira-kira dia bisa nggak? Harusnya kan ini nggak bisa ya, tapi kita tes aja. Nah, error. Katanya update command-nya itu user kasir. Katanya update tidak bisa untuk di user kasir ini. Oke, berarti untuk kasir finish. Nah, selanjutnya kita coba ke user yang ketiga, yaitu supervisor. Oke, berarti kita masukkan lagi sistem MySQL minha, masukkan lagi IP address teman saya tadi, itu 68 137 204 pin view. Nah, kita masukkan dia sebagai supervisor pin P. Nah, lalu kita coba enter. Nah, kita masukkan lagi passwordnya, yaitu remote ada 06 enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita use-kan lagi. Caranya sama ya, teman-teman. Kita use-kan lagi penjualan 2403 11 3220 underscore NIM saya 2403 11 1251 itu titik koma, klik dan database-nya sudah. Suara bro. Nah, di sini kita sudah mengiuskan database teman saya tadi untuk si user supervisornya. Nah, untuk di supervisornya ini, yaitu memiliki 3 akses, yaitu ada insert, select, dan delete. Nah, pertama kita coba lagi untuk insert. Insert into transaksi, lalu nama pelanggan, lalu tanggal transaksi. Values, misalnya kita bikin nama Tony. Tony, tanggalnya yaitu 2025, 10, saya tanggal 8. Nah, kita pakaikan titik koma, lalu kita masukkan lagi namanya Tono. Nah, lalu kita masukkan lagi data kedua, Tono. Nah, tanggalnya 2025, 10/29. Nah, lalu kita klik enter.
Nah, di sini katanya no connection, try to reconnection. Artinya itu koneksi kita dengan laptop sama saya itu artinya itu terputus. Oke, kita coba pingkan lagi. Kita coba pingkan. Kita buka command line. Kita buka line. Nah, di sini kita coba pingkan lagi. Nah, di sini dia sudah reply from. Oke, kita coba lagi masuk ke command line-nya. Masuk ke itu kita coba jalankan lagi insert info transaksi kan tanggal trans transaksi use. Ntar kita masukkan datanya tadi yaitu tono, tanggalnya 2025. Dari sini tambahkan satu database saja, data aja, kita enter. Nah, di sini query-nya sudah oke. Nah, lalu kita coba select. Kita coba query select all from transaksi. Enter. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita coba delete karena si supervisor juga bisa delete. Jadi kita coba masukkan query delete juga. Delete from transaksi where di mana ID transaksi sama dengan misalnya kita, nah ini kan tono kan ada dua nih, ada duplikat. Jadi kita ingin hapus salah satunya. Kita coba yang ID 11 kita hapus. Coba lalu kita enter. Query, oke. Lalu coba kita select apakah si tono yang ID-nya 11 sudah terhapus from transaksi. Nah, di sini datanya sudah tononya cuma satu. Nah, lalu kita coba update apakah query update bisa berjalan di si user supervisor ini. Kan harusnya nggak bisa ya, karena aksesnya cuma ada 3, yaitu ada insert, select, sama delete. Tapi di sini kita coba testing aja. Kita coba dia update. Ganti update transaksi set set kita ingin bernama lagi lah ya, nama pelanggannya sama dengan kita ingin ubah yang nama Sela deh, misalnya Selanya tuh
to where, di mana ID transaksinya, transaksi si Sela ini adalah 7. Oke, kita enter. Nah, di sini katanya update comment denied to user. Si user supervisor. Nah, itu artinya memang seharusnya supervisor ini memang tidak bisa update. Oke. Nah, jadi itulah tadi semua user sudah kita testing mulai dari admin, lalu ada kasir dan juga admin. Semuanya sudah kita testing. Nah, itu artinya kita sudah berhasil untuk melakukan remote access kepada database teman saya tadi. Nah, step terakhir yaitu kita ingin melihat nih, apakah di database teman saya, di laptop teman saya, apakah semua query yang kita jalankan ini ada, apakah datanya sudah terisi, karena kan tadi di database teman saya itu query-nya masih datanya itu masih kosong. Nah, sekarang kita mau lihat apakah di database dia, di laptop dia, apakah sudah ada datanya. Nah, di sini kita pindah ke laptop teman saya, kita coba ke command line-nya, command line. Nah, ini dia tadi database yang sudah dibuat teman saya di laptopnya. Sekarang coba kita jalankan query select. Kita jalankan dulu untuk si admin usernya. Itu tadi kita jalankan my system MySQL, lalu IP-nya yaitu tadi 192. Nah, di sini buat testingnya kita masuk ke MySQL CLI di laptop teman saya. Lalu kita coba untuk use database-nya dulu. Use penjualan underscore 403 11 320 skor 403 11 11 Oke, kita enter. Nah, lalu di sini kita coba show langsung aja kita coba show database. Show table transaksi. Show table query-nya apa? Show table aja. Buat transaksinya nggak bisa. Buat tabel data transaksinya. Select, pakai select gitu ya. Sorry, mau show doang. Show table, show doang IV-nya. Ini aku habis use. Langsung aja, langsung. Nah,
Tadi udah aku cabut, sekarang baru 27. Tadi Mas. Nah, di sini kita akan testing, kita akan lihat apakah data-data yang kita masukkan tadi apakah sudah ada di laptop saya. Jadi pertama kita use-kan aja dulu database-nya tadi. Database-nya yaitu database penjualan di tempat saya. Itu NIP saya. Satu, lalu kita klik enter. Ya, lalu kita akan ngecek di bagian tabel transaksi tadi. Jadi langsung aja select all from transaksi. Nah, di sini data-data yang kita masukkan tadi, yang kita update tadi, yang kita delete tadi, itu sudah ada di laptop saya. Nah, itu artinya remote access tadi sudah berhasil kita jalankan. Nah, teman-teman semuanya, sangat mudah bukan untuk melakukan remote access sebuah database? Nah, semoga tutorial yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.